Ancaman deforestasi di Indonesia kian terlihat dampaknya. Sudah 3 minggu, banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat belum juga surut. Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengakui, banjir besar terjadi akibat kerusakan daerah tangkapan hujan. Meski pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki daerah tangkapan hujan, namun selama izin pelepasan kawasan hutan masih dengan mudah didapatkan korporasi, Indonesia masih akan terus dihantui bencana ekologis akibat deforestasi. Lebih dari 124.000 warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terkena dampak banjir besar yang sudah melanda selama 3 minggu. Kerusakan hutan di kawasan daerah tangkapan hujan disebut menjadi penyebab utama meluapnya Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ya, itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Meski Presiden Joko Widodo sudah memberi pernyataan komitmen untuk memperbaiki daerah tangkapan hujan, namun sejumlah pihak masih menyaksikan keseriusan solusi yang diungkapkan. Selama izin pelepasan kawasan hutan masih dengan mudah didapatkan tanpa penegakan aturan secara tegas, maka ancaman deforestasi masih akan terus mengintai. Sebesar apapun usaha reboisasi pemerintah tidak akan mampu menyaingi laju deforestasi. Apalagi, hutan butuh waktu setidaknya puluhan tahun untuk dapat berfungsi kembali sebagai daerah tangkapan hujan. Kita mau mengantisipasi bencana yang terus datang dari waktu ke waktu, ya, dalam bahkan waktunya sangat berdekatan sekarang terjadi di banyak wilayah, terutama di Kalimantan, dengan sekedar menghijaukan saja gitu, atau merehabilitasi hutan dan lahannya. Itu sesuatu yang harus dilakukan, tapi nggak cukup kalau hanya itu saja gitu, Mas. Pemerintah harus memastikan deforestasi itu benar-benar nggak terjadi. Kebijakan dia harusnya mendukung arah ke sana gitu. Dan kita menyayangkan Undang-Undang Cipta Kerja belum mendukung ke situ gitu, Mas, ya. Karena masih paradigmanya eksploitatif gitu. Nah, kalau memang pemerintah serius, maka itu harus dimulai dari sana. Mulai mengevaluasi izin-izin yang sudah keluar baik di masa dia atau di masa sebelumnya. Mestinya pembangunan tidak mengorbankan alam, karena akan memancing bencana ekologis dengan skala besar seperti apa yang terjadi di kawasan Sintang saat ini. Jika tidak ada perubahan pada regulasi, maka ancaman deforestasi akibat perubahan fungsi kawasan lahan akan terus terjadi. Pemerintah diminta untuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu mengenai proses reboisasi kawasan hutan. Apalagi terkait penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan demi kepentingan korporasi atau industri. Bahkan di Permen LHK dimungkinkan untuk dia atas persetujuan Menteri bebas dari PSDH misalnya, Provisi Sumber Daya Hutan, atau zaman dahulu dikenal dengan dana reboisasi. Masa kita nggak belajar dari proyek PLG, buka sawah 1 juta hektar, sukses enggak, jadi lokasi kebakaran berulang dan gambutnya rusak terus-terusan di kawasan itu. Di Kalteng, zaman Soeharto, itu uang yang dipakai juga uang dana reboisasi. Ketika pemulihan, upaya pemulihannya lebih mahal dibanding ketika proyek itu dimulai. Banjir di Pulau Kalimantan adalah sinyal besar dampak bencana ekologis akibat perubahan kawasan tangkapan hujan. Perubahan fungsi hutan menjadi kawasan industri maupun food estate mengancam pulau yang menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia. Apalagi pada tahun 2021 ini, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan mengalami banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
pemerintah harus melakukan segala upaya untuk terhindar dari bencana yang lebih besar lagi di masa depan. Jangan sampai calon ibu kota baru Republik Indonesia mengalami masalah yang sama dengan Jakarta saat ini, yaitu banjir.